Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini pembelajarannya adalah tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Materi ini ada pada kelas 8 semester 1 untuk pembelajaran mapel IPA bersama saya Arif Setiawan SSI. Bagaimana? Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini senantiasa sehat dan bahagia. Jangan lupa tetap semangat belajar, beribadah, dan bantu orang tua di rumah. Baiklah, materi kita mulai. Gerak pada tumbuhan dan hewan. Gerak pada hewan, kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup, salah satunya yang dimiliki oleh hewan adalah bergerak. Mengapa gerak hewan di air berbeda dengan hewan di darat? Akan kita bahas beberapa permasalahannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mempelajari gerak pada hewan dan tumbuhan, dalam hal ini adalah hewan, siswa dapat menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan fungsi dan habitatnya. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungannya dan menjelaskan tentang sistem otot yang bekerja. Baiklah, perhatikan pada tabel berikut. Berdasarkan data pada tabel, hewan manakah yang memiliki kecepatan gerak paling besar? Mengapa hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Kemudian simpulkan. Baik, itu sebagai awalan untuk pembelajaran kali ini. Sekarang gerak hewan di air. Pergerakan hewan di air dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah kerapatan air yang besar, kemudian gaya angkat air yang besar, massa jenis hewan yang kecil, serta bentuk tubuh ikan yang berbeda. Fungsi bagian tubuh ikan. Gelombang renang pada ikan berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun. Otot dan tulang belakang berfungsi untuk mendorong ekor ikan. Gerak tubuh dan sirip ekor berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Sedangkan sirip pasangan dan sirip tengah berfungsi untuk ikan di terumbu karang biar bergerak lebih cepat. Sementara gerak hewan di udara dipengaruhi oleh gaya angkat yang besar, kerangka tubuh hewan yang ringan, tulang dada yang kuat, serta otot yang kuat. Untuk hewan di darat, pergerakannya dipengaruhi oleh otot yang kuat, tulang yang kuat, serta bentuk kaki yang ramping. Mari kita pahami tentang gambar nyamuk berikut. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, nyamuk seolah-olah berdiri di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Jadi, kesimpulannya bahwa gerak hewan dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan habitat tempat tinggalnya sebagai wujud adaptasi morfologi. Sekarang kita lanjutkan pada gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan terdiri atas gerak higroskopis, gerak eksionom, dan gerak endonom. Gerak eksionom terbagi lagi menjadi gerak nasti, tropisme, dan taksis. Gerakan pada nasti contohnya adalah menutupnya daun putri malu, menutupnya daun venus yang dikenal dengan seismonasti, menutupnya daun majemuk karna malam yang dikenal dengan niktinasti, mekarnya bunga pukul 4 sore yang dikenal dengan fotonasti, dan membuka atau menutupnya stomata yang dikenal dengan istilah nasti kompleks. Pada tropisme kita kenal ada yang pertama gerak batang ke arah cahaya yang disebut dengan fototropisme, gerak akar ke dalam pusat bumi yang disebut dengan geotropisme,
Membelitnya ujung batang pada sulur tanaman disebut tikmotropisme, dan gerak akar menuju tempat yang berair disebut dengan hidrotropisme. Pada taktis, contohnya adalah gerak kloropas ke arah cahaya dan gerak sperma menuju sel telur. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air. Contoh, pecahnya kacang polong-polongan. 2. Kembang merak. Ketiga, peristiwa pada kacang buncis dan membukanya kotak spora. Ini berikut gambar tentang memecahnya biji polong-polongan pada saat kulit mengering. Selanjutnya, gerak eksionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak ini dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Contoh geotropisme, perhatikan gambar berikut. Akar akan tumbuh ke bawah menuju ke pusat bumi. 2. Tikmotropisme yang disebabkan oleh sentuhan. Perhatikan sulur tanaman berikut. Sulur tanaman tersebut membelit karena menyentuh bagian tubuh inang. Fototropisme, perhatikan di mana batang mengarah ke arah datangnya cahaya. Nasti adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Contoh dari nasti adalah ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun tersebut akan menutup entah dari manapun datangnya arah kita menyentuh daun tersebut. Fotonasti contohnya pada bunga pukul 4 sore, di mana pada pagi hari bunga masih menguncup. Kemudian ketika jam 4 sore bunga akan mekar akibat adanya pengaruh cahaya. Niktinasti ini terjadi pada daun petai Cina yang menutup saat menjelang sore atau gelap. Nasti kompleks terjadi pada stomata daun, di mana terjadi berbagai peristiwa akibat adanya gerak nasti secara bersamaan. Begitu juga pada daun Venus yang menangkap adanya rangsangan serangga yang bergerak pada bagian daun tersebut. Taksis merupakan gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Gerak endonom atau autonom atau spontan, gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Contohnya berada pada protoplasma sel tanaman. Berikut kita evaluasi pembelajaran kali ini dengan post-test. Yang pertama, mengapa alat gerak hewan berbeda? Kedua, berikan contoh gerak taksis. 3. Mekarnya bunga pukul 4 sore disebut gerak apa? Yang 4, jelaskan tentang gerak geotropisme. Jawaban Anda, jawaban kalian dikirim lewat nomor WA saya, Arif Setiawan. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semangat belajar, beribadah, dan bantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.